Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sukma Dicara ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Baiklah, langsung saja kita ke slide yang pertama, yakni pendahuluan. Penyertaan modal merupakan suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara atau daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara atau BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Dalam APBD, penyertaan modal Pemda ke dalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan atau usaha Pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah guna menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam peraturan daerah tentang penyertaan atau penambahan modal. Selain melalui peraturan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal apabila terjadi surplus anggaran. Yakni peraturan perundang-undangan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mendasari penyertaan modal Pemda. Berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman, hibah, dan penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman atau hibah dari perusahaan negara atau daerah. Lebih lanjutnya dijelaskan pada pasal 24 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 304 menyebutkan bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan atau BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah yang memperketat aturan mengenai investasi yang dilakukan oleh Pemda dikarenakan Pemda hanya bisa berinvestasi apabila APBD diperkirakan mengalami surplus. Yang selanjutnya yakni pengertian investasi. Investasi daerah menurut Mahmudi tahun 2009 adalah pengeluaran daerah yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah, yakni investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utama dari investasi adalah untuk memperoleh keuntungan, keamanan aset daerah, optimalisasi manajemen kas, dan menjaga likuiditas keuangan. Investasi daerah bersifat luas meliputi investasi aset keuangan dan non-keuangan. Investasi aset keuangan berupa investasi dalam bentuk instrumen keuangan, sedangkan investasi non-keuangan berupa aset berwujud dan tak berwujud.
Dalam investasi aset keuangan dapat pula diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Sedangkan berdasarkan sifat kepemilikan dapat dikelompokkan sebagai investasi permanen dan non-permanen. Selanjutnya yakni kontribusi perusahaan daerah bagi pendapatan asli daerah. Pemerintah menginvestasikan dananya guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya dengan tujuan rangka memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerataan dan peningkatan kesejahteraan menjadikan pemerintah pusat memberikan wewenang bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing. Salah satu cara untuk digunakan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan investasi daerah. Tiap daerah memiliki potensi masing-masing, sehingga daerah diberikan wewenang untuk membangun daerahnya masing-masing yang salah satunya dapat dicapai dengan melakukan investasi yang nantinya hasil investasi tersebut dapat digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya masing-masing sekaligus memberikan pelayanan bagi masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ini dapat dicapai dari investasi pemerintah daerah karena investasi akan meningkatkan penerimaan daerah dan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran menurun. Pada intinya, penyertaan modal Pemda, pemerintah daerah bertujuan untuk yang pertama, memberi kontribusi bagi penerimaan PAD melalui penerimaan hasil kekayaan yang dipisahkan atau dividen. Dan yang kedua, membantu permodalan badan usaha tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat untuk dapat lebih maju sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, yang selanjutnya dari pembahasan kita tadi maka dapat disimpulkan bahwa dalam APBD penyertaan modal Pemda ke dalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan atau usaha Pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah guna menyejahterakan masyarakat sekaligus memaksimalkan peran Pemda dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal Pemda merupakan investasi permanen, yaitu investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak untuk ditarik kembali, untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sampai saat ini, pemerintah perannya BUMD terhadap kontribusi pendapatan daerah masih sangat kecil. Secara nasional, sumbangan keuntungan BUMD terhadap PAD rata-rata tiap tahunnya hanya sekitar 5% saja, sedangkan sumbangan terhadap APBD secara nasional hanya 0,9%. Penyebab kecilnya kontribusi tersebut sebenarnya diakibatkan oleh tingkat kepedulian Pemda sendiri dalam melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengawasan atas badan usaha yang dibentuk. Diharapkan segera adanya penetapan payung hukum yang jelas yang mengatur perusahaan daerah agar menjamin kepastian dan arah pengelolaan perusahaan. Payung hukum ini nantinya diharapkan juga dapat memperjelas peran perusahaan daerah yang saat ini masih multifungsi, sehingga penyertaan modal Pemda pun tidak mengalami dilema. Baiklah, saya cukupkan pembahasan materi dari saya tadi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.